Kota Embers merupakan satu dari beberapa kota yang masih bertahan di bumi pasca apokaliptik. Pada tanggal 24 November tahun 238 kalender baru, kota Embers harus diserang oleh kota Ironborn dalam skala besar, memaksa prajurit kota Embers yang bertahan di tembok kota untuk bertahan sampai titik darah penghabisan. Ironborn memanfaatkan makhluk mutasi tak takut mati yang mereka kendalikan untuk melakukan penyerangan tersebut. Ketika berada dalam situasi terdesak, seorang pria pembawa harapan pun muncul. Pria tersebut memiliki kekuatan super yang tercipta dari hasil kekuatan bioteknologi yang tertanam di dalam tubuhnya, disebut sebagai kekuatan Qingluan. Dan inilah alasan kenapa kota Ironborn melakukan penyerangan besar-besaran terhadap kota Embers. Tiga bulan sebelum peperangan terjadi, di sekitar kawasan luar kota Embers, kita akan diperlihatkan dengan sebuah mobil yang membawa para penyintas dari luar kota tengah menuju kota Embers. Sebelum sampai di lokasi tujuan, mobil itu menerima serangan dari sekelompok hewan mutasi. Mereka menghancurkan kaca kendaraan agar bisa menarik mangsa keluar dari dalamnya. Seorang pria bernama Yeyu, sang protagonis utama yang juga menjadi salah satu penumpang, tak hanya tinggal diam. Dia berhasil menyelamatkan salah satu penumpang yang hampir ditarik oleh hewan ganas tersebut. Ketika memasuki pos depan Embers, para penumpang berhasil selamat setelah mendapatkan bantuan dari prajurit penjaga yang menjatuhkan para hewan mutasi dengan tembakan peluru panas. Sama sekali tak ada korban jiwa dalam penyerangan tersebut. Pria beruntung yang diselamatkan oleh Yeyu minta maaf karena tanpa bantuan sang main karakter tentu saja dia akan jadi santapan hewan mutasi. Bagi Yeyu, penyelamatan yang dirinya lakukan hanyalah masalah kecil yang tak perlu dibesar-besarkan. Tindakan penyelamatan Yeyu juga merupakan turunan dari gurunya yang sering berkata bahwa dia harus memberikan bantuan kepada setiap orang yang membutuhkannya. Ketika mengungkapkan niatannya untuk menjadi seorang hunter di kota Embers, si NPC yang diselamatkan sebelumnya berasumsi jika Yeyu join ke dalam pasukan hunter sekarang, maka dia cuma akan jadi tumbal karena situasi kota Embers dan kota Ironborn kini sedang memanas. Sambil membuka sebuah kotak berisikan plakat silver, Yeyu tidak akan menghilangkan niatannya untuk bergabung menjadi hunter yang berafiliasi dengan kota Embers, dikenal sebagai Frost Owl Hunter. Meski berbahaya, dia akan melakukannya demi memenuhi keinginan terakhir sang guru yang telah tiada, menjadi Frost Owl Hunter yang hebat. Beralih ke gedung pertemuan kota Embers. Di sana para eksekutif kota sedang mengadakan rapat terkait dengan kondisi kota mereka dan juga kota Ironborn yang tengah bersih tegang. Terjadi gara-gara dalam pertemuan dagang terakhir kali, kota Ironborn meningkatkan 1,5 kali lipat harga senjata api yang disuplai ke kota Embers. Mereka juga menaikkan pajak untuk beberapa senjata biologis. Sebagai kota yang kuat dan memiliki pengaruh besar, nampaknya Ironborn sedang mencoba untuk menekan Embers yang coba dijadikan sebagai ladang ternak uang mereka. Jika saja Embers tidak menyetujui kesepakatan yang diajukan, maka nasib Embers akan sama seperti beberapa kota lain, di mana Ironborn akan meratakan kota Embers yang tidak mau nurut. Jiang Tong, Tante Bohai, sang penguasa kota Embers, masuk ke dalam ruangan, berkata jika mereka tidak akan menandatangani kesepakatan dagang dengan Ironborn yang isinya nggak masuk akal itu. Dan jikalau orang dari Ironborn datang untuk melakukan penyerbuan nantinya, Tante masih memiliki cara yang mungkin bisa membebaskan mereka dari kehancuran. Di tempat lain, sang penguasa kota Ironborn saat itu lagi ngobrol video call sama konsultannya bernama Lucifer tentang masalah yang sama. Penguasa kota cukup yakin jika Embers akan melakukan penolakan sebab mereka masih menyimpan senjata rahasia yang belum ditunjukkan. Bagi Lucifer itu tidak jadi masalah. Terlebih mereka sudah mengirimkan peringatan kepada kota Embers yang saat ini sedang berada dalam perjalanan. Lucifer yakin hari itu peringatan yang dikirimkan akan berhasil melenyapkan senjata rahasia atau kartu as yang disimpan oleh Embers. Lucifer juga masih memiliki rencana lain yang mendalam dan telah dirinya persiapkan. Kembali ke mobil yang dinaikin sama Yeyu.
Sebelum masuk ke dalam Embers, para penumpang akan diperiksa sama anggota Frost Owl Hunter terlebih dahulu. Bikin Yeyu penasaran apakah para pemeriksa ini juga kenal ya sama gurunya yang juga pernah jadi bagian dari Frost Owl Hunter. Dipimpin sama Lian Chang, kapten tim ke-7 Frost Owl. Dia meminta para penumpang menunjukkan identitas masing-masing. Sebab terdapat aturan di mana bagi para penyintas yang diketahui berasal dari kota Ironbone, mereka tidak akan diperbolehkan untuk memasuki kota. Pas Yeyu mau nunjukin identitasnya, kotak plakat miliknya jatuh menggelinding ke arah belakang. Tempat ditemui adanya sebuah mecha yang berasal dari kota Ironbone. Ketika kapten tim ke-7 menodongkan pistol ke arah mecha yang tak terlihat melakukan pergerakan tersebut, di arah belakang muncul sebuah tentakel logam yang diam-diam menembus tubuh salah seorang anggota Frost Owl, menyebabkan para penyintas yang panik keluar serentak dari dalam mobil. Pada akhirnya pertarungan pun terjadi ketika mecha yang sebelumnya diam mulai melakukan pergerakannya. Yeyu yang juga terpaksa harus melakukan evakuasi membantu seorang patuh yang terlihat lemah, menuntunnya ke arah tempat yang aman sebelum akhirnya dia sadar kalau tas ranselnya ternyata tertinggal di dalam mobil. Dalam pertarungan yang sedang berlangsung, setelah melepaskan beberapa tembakan, kapten ke-7 sadar peluru panasnya tak berguna untuk menghadapi mecha di hadapannya, sehingga ia harus menggantinya dengan senjata elektromagnetik. Di tengah pertarungan yang sedang berlangsung, Yeyu nampak terlihat kembali memasuki bus, berniat untuk kembali mendapatkan tasnya. Karena selain ada banyak kentang di dalamnya, ada juga plakat peninggalan sang guru. Dikatakan bahwa plakat tersebut merupakan lencana Frost Owl yang dikenal oleh banyak hunter, dan Yeyu mesti membawanya ketika dia mau join ke dalam Frost Owl Hunter, lencana yang juga menjadi lambang kemuliaan peninggalan sang guru. Agar bisa kembali mendapatkan benda tersebut dan melalui bahaya, Yeyu mengaktifkan kekuatan tersembunyi miliknya, kekuatan Qingluan. Ketika melakukan aktivasi, muncul cahaya kebiruan di sekitar tubuhnya, diikuti dengan matanya yang menjadi biru. Ketika bergerak, kondisi lingkungan seakan menjadi slow-mo. Yeyu mendapatkan kecepatan pergerakan di luar batas normal manusia pada umumnya. Sayangnya untuk sekarang dia masih belum bisa menggunakan kekuatan Qingluan dalam durasi yang panjang. Setelah mendapatkan kembali tasnya, kekuatan tersebut tiba-tiba menghilang bersama dengan mecha musuh yang mendapati jika Yeyu memiliki tubuh Qingluan. Dan inilah senjata rahasia yang dimiliki sama Embers dan ingin digunakan sama Jiang Tong, si tante. Dia ingin melanjutkan proyek dari ahli biologi Embers bernama Shou Qixi yang dijalankan 30 tahun yang lalu. Dan itu adalah tubuh Qingluan yang sempat menggemparkan dunia. Dalam menggunakan dan mengembangkan otak, manusia normal cuma bisa menggunakan 10% dari otak mereka. Maka dari itulah ahli biologi Shou Qixi di masa lalu memanfaatkan bantuan organisme serangga buatan yang dimasukkan ke dalam otak untuk membantu seseorang mengambil berbagai keputusan, meningkatkan metabolisme tubuh, bahkan dapat membantu melepaskan banyak hormon secara dinamis. Metode ini juga akan meningkatkan refleks serta kecepatan gerak sehingga seseorang bisa memiliki kekuatan super yang melampaui manusia. Inilah yang disebut sebagai proyek tubuh Qingluan. Tante yakin jika Embers bisa memanfaatkan proyek yang sempat terhenti ini, membuat banyak prajurit yang memiliki tubuh Qingluan, maka mereka akan terlepaskan dari belenggu kota Ironbone, kota si paling berkuasa. Rencana ini memang terdengar oke, hanya saja kata Huo'er, pemimpin Institut Bioteknologi yang masih menyimpan data rancangan proyek Qingluan, proyek satu itu masih belum sempurna. Tingkat kematiannya saja mencapai 99,5%. Itulah kenapa masih memerlukan banyak sekali perbaikan jika Embers mau melanjutkan proyek tersebut. Lalu sebenarnya siapakah Yeyu yang punya kekuatan tersebut dan bisa menggunakannya meskipun dalam durasi yang sangat singkat? Terkait dengan tubuh Qingluan yang Yeyu ketahui dari gurunya, dia tidak boleh menggunakan kemampuan tersebut secara sembarang. Efeknya ya, kayak sekarang, tubuhnya langsung jadi lemes, dia cuma bisa nyender di pojokan. Si mecha yang mendapati Yeyu punya tubuh Qingluan menargetkannya, bermaksud untuk membawanya pulang ke tempat bosnya. Ketika mecha tersebut berjalan ke arah Yeyu, anggota tim 7 memberikan bantuan, melepaskan serangan senapan tombak dari arah kejauhan. Serangan berat tersebut berhasil menembus kepala si mecha, menghempaskan sebuah kartu data receiver masuk ke dalam tas Yeyu. Tim 7 kemudian menarik tombak yang masih nyangkut di kepala si mecha, mengeluarkannya secara paksa dari dalam mobil dan menjatuhkannya ke arah luar sebelum akhirnya sang kapten mengeksekusinya dengan tusukan dual pisau.
Di dalam mobil, ketika Yeyu sudah kembali mendapatkan sedikit tenaga, tahu-tahu si kakek yang sebelumnya dia bantuin masuk ke sana lagi. Sambil tertawa dia coba untuk menghidupkan mesin kendaraan. Karena mobil tersebut nggak mau hidup-hidup, pada akhirnya si Patua nunjukin dirinya yang aneh. Dengan tubuhnya yang punya banyak modifikasi tentakel logam, dia mencabut kap bagian kunci mobil, menghidupkan kendaraannya dengan bantuan tentakelnya. Ternyata Patua tersebut juga merupakan penyusup dari Ironbone yang dikirimkan secara diam-diam, berniat menggunakan kendaraan yang dikemudikannya dan masuk secara paksa ke dalam kota untuk membuat kerusuhan. Anggota Frost All yang mencoba untuk menghentikannya melepaskan rentetan tembakan ke arah kendaraan yang terus melaju dengan cepat. Ketika salah seorang anggota mendapati ada seseorang yang ketinggalan di dalam mobil, tembakan berhenti sejenak. Tapi si kapten nyuruh buat tembak terus. Karena kalau mobil tersebut sampai melewati pos pemeriksaan, maka masalahnya bakalan tambah besar. Yeyu yang ketinggalan di mobil melihat masih ada para penyintas yang pada berlarian di jalan dan mau dilibas sama si Patua tentakel. Makanya Yeyu mencoba untuk merebut kendali. Akan tetapi Yeyu malah dipojokin ke dinding mobil sama tentakel si Patua, tentakel tajam yang juga menusuk leher sang protagonis. Di arah lain, karena Kapten Ketujuh nggak bisa menghentikan mobil yang melaju pakai tembakan biasa, pada akhirnya dia melepaskan rocket launcher. Bersama dengan itu Yeyu yang lehernya bolong, taunya masih hidup berkat kekuatan Qingluan yang kembali dirinya aktifkan. Dan pas mau kembali mengambil kemudinya, roket pun terdaratkan di bagian belakang, bikin mobil terguling dan kembali ke posisi awal. Tentu saja serangan tersebut masih belum bisa menumbangkan Pak Tua Tentakel ataupun Yeyu yang tak terkena ledakan secara langsung. Pak Tua aneh yang udah nggak peduli mati itu bahkan terus melanjutkan tujuan awalnya, kembali menggerakkan mobil yang setengah hancur buat bikin rusuh di dalam kota dan melibas para penyintas di sana, bikin si Kapten Ketujuh harus kembali melepaskan roket lanjutan. Sementara itu Yeyu yang masih mengaktifkan kekuatan Qingluan, dia juga akan menghancurkan Pak Tua Tentakel yang jahat. Yeyu kemudian meremukkan tangan si Pak Tua dan melemparnya ke arah lain. Sebelum mobil yang melaju melibas para penyintas, Yeyu secara paksa membelokkan mobil dengan kendali yang sudah dirusak Pak Tua. Dan dia berhasil sedikit membelokkan arah mobil, dan ketika roket kembali terdaratkan, mobil tersebut berguling jauh, membuat para penyintas berhasil terselamatkan. Dalam kejadian cepat tersebut muncul pula seorang bocil tak dikenal yang terbang dari arah lain, diam-diam melakukan serangan cepat kepada Kapten Ketujuh Frost All. Serangan gerilya itu membuat si kapten berakhir tak sadarkan diri. Wakil ketua tim ketujuh, Bo Jue, bersama anggotanya yang menangani sisa-sisa peperangan, kemudian mengamankan Yeyu di dalam mobil ke tempat yang aman dan mengirimkan Pak Tua Tentakel ke Institut Biologis untuk diperiksa lebih lanjut. Bagi Lucifer, kematian si Pak Tua Tentakel yang sudah dia prediksi akan menjadi awal dari rencana dia yang sebenarnya. Di dalam gedung Institut Bioteknologi Ember City, dari tubuh si Pak Tua Tentakel yang sudah tiba di sana, keluar laba-laba invisible. Makhluk mekanik kecil itu mulai menghabisi staf yang ditemui di dalam ruangan. Memasuki ruangan utama yang berisikan data-data tentang Project Qingluan. Dan inilah tujuan sebenarnya Lucifer, mengambil seluruh data tentang Project Qingluan yang selanjutnya akan dirinya kembangkan. Masih berada di sekitar tempat kediaman Lucifer di Manor Leiling, seorang pria bernama Yi Zhao yang tengah berada di dalam lab sedang memanipulasi makhluk seperti zombie disebut sebagai Dark Puppet. Yi Zhao pada saat itu menggunakan para Dark Puppet untuk berkomunikasi dengan seorang bocah yang terlihat lagi sekarat bernama Tai Yi.
Taiyi memberikan kabar jika dalam proyek untuk merebut Qingluan di kota Embers, mereka harus kehilangan mecha yang cukup berharga. Bocah Taiyi ini juga yang sebelumnya sempat menyerang Kapten Tim 7 secara diam-diam, namun harus berakhir mengalami luka-luka gara-gara serangan balik yang dilepaskan oleh lawan. Yizhou merasa Taiyi itu pantas buat mati gara-gara dia malah kehilangan kartu data receiver yang sangat penting untuk mengumpulkan informasi dari kota Embers. Itu bikin rencana mereka rusak. Sebelum akhirnya Taiyi menjelaskan, meskipun telah kehilangan data receiver, namun dia telah menemukan orang yang punya tubuh Qingluan di tempat lain di dalam gedung Institut Teknologi Ember City. Setelah ditemukannya penyusup yang masuk secara diam-diam, tingkat siaga pun dinaikkan. Para penjaga mulai memasuki gedung untuk menumbangkan para penyusup yang sedang mengacak-ngacak data lab. Padahal lawannya cuma 2 laba-laba kecil, tapi mereka sama sekali tak bisa menanganinya karena 2 robot itu punya kemampuan tak terlihat. Memasuki sebuah ruangan, kedua laba-laba itu kemudian bertemu dengan seorang cewek yang lagi main game bot. Ketika mencoba untuk menyerang diam-diam, siapa sangka kedua laba-laba itu malah tumbang cuman dengan tatapan si cewek. Cewek ini namanya Nana, asisten kepala institut. Nana kemudian laporin ke kepala institut kalau laba-laba yang masuk dan menyusup ke dalam lab nampaknya berasal dari tubuh patua tentakel yang sudah mati, yang dibawa ke tempat ini sama Frost Owl gara-gara terlihat mencurigakan. Nana berasumsi jika penyerangan yang dilakukan oleh kota Ironbone kepada mereka mungkin terjadi karena perang dagang yang sedang berlangsung di antara keduanya. Tapi menurut kepala institut masih belum jelas apakah insiden hari ini dilakukan oleh Ironbone ataukah bukan. Terlebih, laba-laba yang menyusup itu bukan berasal dari Ironbone. Laba-laba tersebut dikenal dengan sebutan Demon Hand yang biasa digunakan untuk mencuri data ataupun menyebarkan virus ke dalam komputer. Berasal dari kota Cosmo. Kata kepala Institut Teknologi, Demon Hand umurnya lebih tua dari Nana, menunjukkan kalau Nana ini sepertinya bukan manusia, tapi andro, atau bisa juga manusia modifan. Menurut kepala institut, dalang di balik kejadian kali ini pasti bukan kota Ironbone yang biasanya hanya mengejar keuntungan semata. Terlebih orang ini berniat untuk mencuri proyek Qingluan yang jelas masih belum sempurna dan masih punya banyak kecacatan. Di gerbang pemeriksaan kota, Yeyu yang kembali tersadarkan langsung ditanya sama Bo Jue, wakil tim 7, terkait plakat yang dibawa sama MC. Yeyu yang tangan dan kakinya diikat sama sekali tak bisa bergerak, memberitahukan jika plakat tersebut diberikan olei gurunya, Fei Ming. Karena nggak percaya sama Yeyu, Boju di sini terus mukulin dia serta nodongin beceng ke kepalanya. Terlebih ketika Boju tahu Fei Ming sudah mati, dia jadi tambah emosi. Namun itu hanya sebentar. Boju langsung percaya sama Yeyu ketika Yeyu mengingatkan kalau gurunya pernah bilang ada 2 orang rekannya di dalam Frost Owl Hunter yang berbagi kehidupan sama Fei Ming. Di antaranya adalah pria dengan Hansa Plus di jidatnya, dan itu adalah Boju. Mulai dari sinilah Yeyu menceritakan segala hal yang terjadi tentang Fei Ming. Sebelum meninggal, gurunya juga memberikan warisan senjata anak panah kepada MC. Fei Ming selama ini menetap di desa Baitou, sebuah desa kecil yang juga menjadi tempat tinggal Yeyu. Habis selesai makan, Yeyu menundukkan kepalanya kepada Boju, mengungkapkan niatannya yang mau join ke dalam bagian anggota Frost Owl Hunter. Boju tanya kenapa Yeyu mau gabung sama Frost Owl Hunter. Pertanyaan tersebut seperti sebuah interview sebelum kerja, teman-teman. Dan Yeyu sudah dapat kisi-kisi dari gurunya, jadi dia bisa menjawabnya dengan gampang. Alasan kenapa dia mau join cukup simple, itu karena dia mau jadi penduduk Ember City. Gurunya juga pernah bilang kalau Yeyu dapat pertanyaan yang nakut-nakutin terkait kematian, jawab aja kalau dia orangnya takut mati. Sebab biasanya orang yang gak takut sama kematian merupakan orang yang gak peduli tentang keberhasilan misi yang dijalankan. Boju yakin kalau Yeyu pasti dapat kunci jawaban dari gurunya. Yah, daripada lanjut main interview kayak gitu, Boju kemudian nyuruh Yeyu untuk pergi ke pangkalan pasukan Hunter. Karena 5 hari lagi akan diadakan ujian masuk ke anggotaan di sana. Pada akhirnya lulus atau tidak lulusnya Yeyu itu tergantung pada dirinya sendiri. Singkatnya, Yeyu kini tiba di kota Lang, sebuah kota reruntuhan, dan cuma tinggal 3000 meter lagi sebelum dia mencapai lokasi markas pasukan Hunter. Di tengah jalan dia bertemu sama beberapa orang yang tiba-tiba berubah jadi Dark Puppet dan mencoba untuk menyerangnya.
Di saat terlibat dalam suatu pertarungan, Yeyu mendapati seorang anak yang lagi diangkut sama para Dark Puppet. Bermodalkan senjata panahnya, dia kemudian berusaha untuk menyelamatkan anak tersebut. Tak jauh dari sana ada dua cewek, yang rambut putih namanya Ailey, yang kacamata namanya Tang Xiaokui. Mereka sedang ngumpulin esensi dari para Dark Puppet yang berguna sebagai obat setelah itu dimurnikan. Dikatakan bahwa Dark Puppet yang dulunya merupakan manusia itu bisa terlahir gara-gara suatu aktivitas pengobatan, di mana mereka mendapatkan pengobatan untuk menghilangkan suatu virus. Tapi karena terlalu berlebihan dalam penggunaannya, mereka malah berubah jadi makhluk seperti zombie yang ditumbuhi sama kristal di sekitar tubuhnya. Obat yang ingin dibuat sama Xiaokui khusus akan diberikan kepada Ailey yang kena semacam penyakit kronis. Xiaokui sayang sama Ailey dan menganggapnya sudah seperti keponakannya sendiri, meskipun pada kenyataannya cewek kacamata itu lebih muda dari Ailey, teman-teman. Aneh sekali. Pas lagi ngobrol-ngobrol, keduanya mendengar suara dentuman keras berasal dari area pusat kota Lang. Setelah menyelidikinya, melihat dari arah kejauhan pakai teropong, didapati adanya sekelompok Dark Puppet yang sedang menyergap seorang pemuda. Ketika Ailey mau bergerak dan menolong pria tersebut alias Yeyu, dia ditahan sama Xiaokui yang berpikir kalau mereka berdua kesana nanti aja pas pria itu mati. Dia yakin pasti ada banyak barang berharga yang dibawa sama Yeyu di dalam ranselnya yang bisa diluting-luting. Ketika Ailey melihat plakat yang mengalung di leher Yeyu, wanita ini menganggap jika pria yang lagi dikepung musuh itu pasti anggota of Rose Owl Hunter. Dalam pertarungannya melawan para Dark Puppet yang gak ada habis-habisnya, Yeyu malah kehabisan amunisi. Kondisinya juga tidak menguntungkan. Dia mesti bertarung sambil ngelindungin bocah yang dia selamatin. Tanpa Yeyu ketahui kalau bocah tersebut ternyata berasal dari pihak musuh yang lagi ngincer dia, bocah Taiyi. Guru Fei Ming pernah bilang kalau Yeyu nggak boleh pakai kekuatannya sering-sering, tapi karena keadaan mendesak nggak ada pilihan lain. Niatnya sih pengen ngalahin musuh pakai cara satset, tapi pas aktifin kekuatannya, Yeyu malah pingsan. Inilah harga gara-gara nggak nurut sama omongan guru. Setelah Yeyu pingsan, Ailey baru muncul dan turun tangan. Dia menunjukkan keahliannya dalam penggunaan pedang. Bilah pedangnya yang bersinar seperti sinar bulan di malam hari dapat dengan cukup mudah mencabik-cabik para Dark Puppet. Pertarungan pun diselesaikan olehnya dalam waktu yang cukup singkat. Di arah lain, Xiaokui memanfaatkan keadaan, meraba-raba Yeyu buat looting barang berharga. Dia menganggap pasti pria muda itu sudah mati, jadi nggak apa-apa dong kalau barangnya diamankan. Tapi taunya Yeyu masih hidup dan sadar sebentar sebelum akhirnya kembali tak sadarkan diri kembali. Sementara Yeyu mendapatkan perawatan di desa Zihua, Xiaokui nggak ngerasa malu buat melihat isi tas Yeyu yang di dalamnya didapati ada banyak kentang. Namun diantaranya yang paling berharga adalah data receiver punya musuh yang nggak sengaja kebawa di atas MC. Wanita itu yakin barang tersebut pasti harganya sangat mahal karena menggunakan teknologi paling up to date. Ketika tersadarkan, Ailey bertanya sebenarnya apa yang dialami sama bocah yang dibawa Yeyu itu. Karena setelah diperiksa lebih lanjut, bocah tersebut ternyata kena racun Honglian. Racun tersebut berasal dari makhluk mutasi yang dikatakan lebih berbahaya bila dibandingkan dengan para Dark Puppet. Ketika seseorang diserang sama hewan mutasi yang kuat, seseorang akan kena racun Honglian sebelum akhirnya berubah menjadi sebuah penyakit mengerikan yang disebut sindrom kematian putih. Yeyu tanya apakah terdapat cara yang bisa digunakan untuk menyembuhkan si anak yang terkena racun. Tentu saja ada, kata Xiaokui. Sebagai permulaan mereka harus menutup otaknya dulu supaya virusnya nggak nyebar ke otak. Walaupun pasien bisa kehilangan ingatan, tapi metode tersebut bisa dengan cepat menyembuhkan sindrom kematian putih. Tapi kalau Yeyu mau dapat bantuan dari Xiaokui, dia harus kasih kartu data receiver itu untuknya sebagai bayaran. Yeyu sendiri nggak tahu apa-apa tentang barang tersebut. Bahkan itu pertama kali bagi Yeyu untuk melihatnya. Jadi ya iya-iya aja dia sih. Dan langsung setuju asalkan bocah tersebut bisa terselamatkan. Setelah Yeyu keluar dari dalam ruangan, taunya si cewek kacamata sudah berbohong. Pada kenyataannya, metode yang disebutkan sama Xiaokui itu tidak bisa menyelamatkan nyawa sang pasien, melainkan cuma memperpanjang masa hidupnya saja. Sindrom kematian putih merupakan penyakit yang tak dapat disembuhkan, karena Ailey juga merupakan salah satu orang yang harus mengidap penyakit tersebut. Sementara itu di dalam manornya, Lucifer dapat kabar dari Ye Zhao jika data receiver yang menyimpan data project Qingluan sudah hilang.
Namun kendati demikian, Taiyi berhasil menemukan seseorang yang memiliki tubuh Qingluan dan masih hidup. Tapi untuk sekarang mereka malah kehilangan keberadaan Taiyi gara-gara Dark Puppet yang lagi bawa pulang bocah tersebut malah diserang sama orang tak dikenal di tengah jalan. Maka dari itulah bagaimanapun caranya Lucifer ingin agar mereka bisa menemukan Taiyi supaya eksperimennya bisa dijalankan kembali. Keesokan harinya, ketika Yeyu masuk dan bertanya tentang kondisi bocah yang dibawanya, Xiaokui mengungkapkan, pada awalnya dia berpikir kalau bocah tersebut tak akan bisa bertahan lama gara-gara keadaan yang sangat buruk. Namun tak disangka dia masih bisa hidup dan bertahan sampai sekarang. Menurutnya itu merupakan suatu keajaiban. Selanjutnya yang harus Xiaokui lakukan adalah menyuntikkan zat penyesuai mikro untuk menekan aliran virus di dalam tubuh si bocah. Hanya saja saat itu zat penyesuai mikro yang mereka miliki cuma tersisa 1 dan sisanya masih belum dimurnikan gara-gara inti filter untuk membuat ramuan tersebut sudah habis. Padahal Ailey juga memerlukan obat tersebut, akan tetapi dia meminta Xiaokui untuk menyerahkannya saja kepada si bocil, sementara dia akan pergi untuk mengambil inti filter yang baru daripada cuma menunggu Yeyu juga ikut bersama cewek tersebut. Pada hari itu menjadi hari di mana sebuah festival desa diadakan. Di tepi jalan terdapat banyak orang yang menjajakan makanan untuk memeriahkan hari festival. Hanya saja Yeyu merasa bingung kenapa ketika Ailey lewat, semua orang malah pada minggir sambil pasang wajah ketakutan, bahkan menatapnya dengan tatapan aneh. Yang bikin sebel juga ada 3 orang bocil yang lemparin Ailey pakai batu sambil ngata-ngatain dia sebagai monster. Sementara Ailey cuma diam, Yeyu ngusir para bocil kematian itu dari sana. Tak berselang lama ada ibu-ibu yang datang dalam keadaan panik memberikan kabar jika dia baru saja melihat terdapat adanya jejak Honglian, makhluk mutasi yang sangat berbahaya di area timur hutan. Jika tidak mengusir makhluk tersebut menjauh, terdapat kemungkinan desa ini bakalan diacak-acak sama makhluk tersebut. Setelah mendengar masalah yang muncul, Ailey bersama Yeyu langsung bergerak pergi menuju TKP. Ailey. Ketika menemui jejak yang dimaksudkan, Yeyu bisa menilai dari jarak jejak dan tingkat kedalamannya. Setidaknya makhluk yang akan mereka temui ini beratnya lebih dari 2 ton. Telapak kaki makhluk tersebut juga sudah rusak parah karena ditemui juga adanya kulit yang rontok. Sepertinya Honglian satu itu sudah tua. Ailey gak nyangka kalau Yeyu itu cukup pandai melakukan penyelidikan. Hanya saja setelah ini Ailey menyuruh Yeyu untuk pulang saja, biarkan cewek itu buat beraksi sendirian. Dan alasannya ya gara-gara Ailey menganggap Yeyu itu pria yang lemah. Sebelumnya ketika melihat Dark Puppet saja dia pingsan, apalagi berhadapan dengan Honglian. Sepertinya ada kesalahpahaman di sini teman-teman. Di sini Yeyu bingung buat jelasin kejadian sebelumnya yang bikin dia pingsan. Pokoknya yang Ailey tahu Yeyu itu pria lemah karena pas dilakukan pengecekan sama Xiaokui, Yeyu pingsan gara-gara gula darahnya terlalu rendah. Di tengah obrolan Ailey mendengar suara dengusan tak jauh dari sana. Setelah dicari tahu ternyata itu merupakan makhluk mutasi tanpa kulit dan nampak sudah berumur. Iya, itu adalah Honglian yang sedang mereka cari-cari. Honglian yang menyadari keberadaan para human yang datang bersiap untuk menyerang. Sebelum itu terjadi, Ailey melakukan inisiasi, melepaskan tikaman berat dari udara. Meskipun serangan tersebut nggak kena lawan sih, tapi itu memulai pertarungan di antara mereka berdua. Selain memiliki bobot yang sangat berat, serangan cakar Honglian juga berat. Meskipun sudah tua, makhluk tersebut masih punya otot kuat buat menghajar lawannya. Ketika Ailey berada dalam posisi tersudutkan, Yeyu melepaskan anak panah yang membuat Honglian terpukul mundur, terhempaskan beberapa meter ke arah belakang. Dari situlah Ailey sadar jika pria yang dia sempat anggap lemah taunya punya kekuatan yang besar. Lesatan anak panah Yeyu tak disangka mampu menerbangkan Honglian 2 ton. Yeyu selanjutnya melepaskan 3 anak panah listrik yang alirannya merembet di permukaan, membuat Honglian tak bisa bergerak gara-gara kena setrum. Sebelum akhirnya memanfaatkan momentum yang muncul, di mana Ailey menanamkan senjatanya ke dalam kepala makhluk tersebut. Yeyu dan Ailey yang pergi untuk mengambil inti filter kemudian tiba di sebuah gudang. Masuk ke dalamnya terdengar suara nenek-nenek yang menyinggung Ailey.
Gara-gara dia suka keluyuran di luar dan bikin masalah, bahkan sekarang dia malah membawa orang yang berasal dari luar desa. Nenek tua agak ketus yang mengatakan itu pun muncul. Mengetahui tujuan dari kedatangan Ailey ke sana, si nenek langsung menegaskan jika inti filter itu merupakan aset yang berharga bagi desa mereka. Jadi dia tidak akan memberikannya apalagi buat orang dari luar desa, serta pengkhianat yang akan segera meninggalkan desa tersebut. Ya, nenek tua itu menganggap Ailey sebagai pengkhianat. Tapi si nenek nggak bisa nolak pas dia bilang kalau orang yang nyuruh dia buat ambil inti filter adalah Tang Xiaokui, dokter satu-satunya yang desa mereka miliki. Sebelum keduanya pergi, si nenek tanya kenapa Ailey malah mau pergi dan gabung ke dalam Frost Owl Hunter, padahal dia kan udah hidup enak sama Tang Xiaokui. Ailey yang tak menjawab pun pergi begitu saja. Dalam perjalanan pulang, di tengah desa ada banyak orang yang lagi ngadain festival, membuat api unggun besar yang dikelilingin sama banyak makanan sambil joget-jogetan. Melihat festival yang sedang diadakan, Yeyu jadi ingat sama kampungnya yang juga punya acara festival kayak gitu. Ketika menyaksikan acara tersebut sebentar, Ailey tiba-tiba jatuh bersimpuh dan mulai menunjukkan reaksi yang aneh. Pandangannya mulai kabur, suara-suara di sekitarnya mulai terdengar semakin jelas. Di matanya orang-orang normal terlihat seperti orang yang jahat. Ailey yang berusaha melawan diri minta Yeyu buat bunuh dia saja sekarang. Tapi setelah mengatakan itu, Ailey malah kehilangan akalnya, berubah jadi seperti orang gila yang ganas. Tubuhnya berkeringat diikuti dengan pupilnya yang berubah menjadi putih. Dia kemudian mencabut pedang dari sarungnya dan mulai mengobrak-abrik makanan di acara festival tersebut. Sementara warga yang melihatnya mulai merasa ngeri sama Ailey yang menggila. Untungnya kegilaan Ailey cuma terjadi sebentar saja. Dia kembali mendapatkan kesadaran ketika melihat seorang bocil yang nangis di depannya dan gak bisa kabur. Ortunya juga lari duluan lagi. Untung aja Ailey udah sadar. Setelah jatuh dalam kegilaan, Ailey cuma bisa minta maaf. Tubuhnya yang sudah lemas kemudian bersandar dalam dekapan Yeyu sebelum akhirnya cewek itu pingsan. Pas dibawa kembali ke klinik, Xiaokui jelasin kalau kondisi Ailey sama seperti bocil di sana. Jadi beberapa tahun lalu, Ailey terkena sindrom kematian putih dari Honglian. Dan sebelum penyakitnya kambuh, dia akan kehilangan kendali karena mendapatkan rangsangan dari cahaya dan suara, lalu menjadi sangat agresif seperti Honglian. Acara festival yang terjadi sebelumnya, entah itu cahaya ataupun kehangatan obor, juga tawa semua orang, sudah memperparah kecepatan dan tingkat penyakit Ailey. Inilah alasan kenapa warga desa pada takut sama dia, bahkan sebut dia sebagai monster. Untuk bisa tetap bertahan selama ini, Xiaokui menyuntikkan zat penyesuai mikro yang bisa bertahan dalam 7 hari buat Ailey. Nggak boleh sembarangan juga pakai zat satu ini. Karena kalau dipakai sembarangan, tanpa anjuran dokter, maka sang pasien bukannya sembuh, malah jadi salah satu dark puppet yang suka keluyuran di malam hari. Yang penting selama ada Xiaokui yang tahu takarannya, Ailey masih bisa hidup normal dan mengendalikan tubuhnya secara penuh. Mengingat sindrom kematian putih nggak bisa dihilangkan, Xiaokui memprediksi kalau nyawa Ailey mungkin bisa bertahan sekitar 3 tahunan lagi. Tak lama setelah mendengar info suram tentang Ailey, orangnya pun bangun, sementara Yeyu memilih untuk keluar dulu dari ruangan. Xiaokui kemudian nyaranin Ailey kasih tahu warga desa tentang alasan kenapa dia mau pergi ninggalin desa dan bergabung jadi hunter. Xiaokui yakin itu karena Frost Owl Hunter punya banyak sumber daya kan? Dan Ailey mau membalas budi kepada desa ini dengan imbalan yang bisa dia dapatkan dari misi. Untuk sekarang para warga menganggap Ailey mau ninggalin desa karena desa Zihua yang sekarang sedang berada dalam masa krisis. Mereka menganggap Ailey sebagai orang yang gak tahu terima kasih dan pengkhianat desa. Ailey nampaknya orangnya gak terlalu bisa interaksi sama orang lain. Banyak gerak, sedikit ngomong. Di pagi harinya, pas bangun, Yeyu dengar para bocil yang lewat pada tertawa riang gembira karena dewa wabah sudah tiada, kata mereka. Setelah tanya ke Xiaokui, ternyata alasan kenapa para bocil senang itu bukan karena acara festival yang diadakan, tapi karena Ailey sudah pergi meninggalkan desa. Ailey akan mengikuti ujian Frost Owl Hunter sesuai dengan keinginannya. Mendengar fakta tersebut, Yeyu jadi sebel. Kenapa orang desa memperlakukan Ailey seperti itu, bahkan sampai nyebut dia sebagai dewa wabah? Padahal selama ini Ailey udah jagain desa dari serangan para monster.
Ya, karena tujuan Yeyu dan Ailey itu sama, maka Yeyu juga akan pergi untuk mengikuti ujian Hunter. Yeyu berjanji ke Xiaokui kalau dia bakalan bantu jagain Ailey selama di sana. Setelah melalui perjalanan yang cukup berbahaya, akhirnya Yeyu pun tiba di markas Frost All Hunter. Baru banget sampai, tahu-tahu ada seorang NPC kurus yang terlempar di depan mata Yeyu. NPC itu dihajar sama botak berandal. Gara-gara si NPC kurus ngalangin jalannya. Ini si botak alasan aja biar dia bisa nunjukin kekuatannya. Ketika NPC kurus berlutut minta maaf, sedangkan si botak sok kuat tertawa. Di arah lain ada cowok cool yang nyengirin si botak. Botak yang gak terima mau mukul dia, tapi si cowok cool bisa menghindarinya dengan gampang. Cowok cool itu namanya Li Hua. Sebelum baku hantam di antara keduanya terjadi, seorang penjaga menegaskan kalau mereka ribut-ribut di tempat ini, si penjaga itu bakalan langsung dor mereka berdua. Karena mau ikut ujian Hunter, mereka pun gak jadi berantem. Meskipun dendam yang receh si botak masih belum hilang, Yeyu yang liatin kejadian tersebut cuma geleng-geleng aja. Dari arah lokasi ujian, terlihat beberapa orang yang lebih dulu melaksanakan tesnya keluar dalam keadaan tak sadarkan diri dengan tubuh yang dipenuhi banyak luka. Membuat Yeyu sadar jika perjalanannya untuk menjadi sosok Hunter yang berkarisma nampaknya tidak akan mudah. Di hadapan orang-orang yang mau ikut tes, petugas Frost All menegaskan kalau di tempat ini mereka tak akan membeda-bedakan status ataupun jenis kelamin. Dalam ujian semua orang akan diperlakukan setara. Dan tak berselang lama muncul lagi seorang tante bohai lainnya, teman-teman. Tante satu ini namanya Cao Cao yang akan menjadi penguji dalam ujian yang akan segera diadakan. Cao Cao yakin di antara para partisipan pasti ada beberapa dari mereka yang tujuannya tidak murni untuk bergabung menjadi anggota. Mereka datang bukan cuma untuk jadi anggota Frost All, tapi karena tujuan lain. Ya, apapun itu, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai tesnya.